nantinya untuk laporan ini seperti apa sanksinya dan Ya, ancamannya kan di atas 5 tahun ini. Ancamannya di atas 5 tahun dan juga begini ya. Banyak perkara-perkara pidana yang sebenarnya di SPKT itu tidak bisa diterima. Tapi kalau seandainya orang berbaris nih, ini dilaporkan, ini dilaporkan, ini dilaporkan, artinya karakter orang yang dilaporkan ini sudah biasa mempermainkan hukum. Bahkan dulu kan ada tempat dokter kecantikan yang katanya ada kemalingan, kemudian ternyata ini ada dugaan rekayasa. Nah, artinya jangan sampai begini loh, kan dokter Richard ini ada CS-nya kan advokat cukup terkenal juga. Jangan orang beranggapan begini ya, ini masyarakat beranggapan begini, wah mungkin karena kan dia sekarang berteman sama advokat yang terkenal itu, mungkin dia bisa mempermainkan hukum. Ya baik, ya mungkin teman CS berat. Ya kan saya juga punya juga pengacara terkenal juga kan, samping saya juga terkenal juga. Jadi gini, intinya jangan sampai masyarakat nanti, oh LP gini nggak jalan, LP gini nggak jalan. Bahkan yang sudah merekayasa terjadinya tindak pidana tidak jalan juga. Ada rekaman yang menjatuhkan nama kepolisian tidak jalan juga. Ya akhirnya orang juga, saya jujur aja, saya juga seorang advokat juga agak lemes tadinya. Nah cuma sekarang bergairah, semangat kita. Karena apa? Sudah ternyata ya perjuangan dari Pak Sunan, Dokter dan lain sebagainya ini benar-benar menunjukkan bahwa benar penegakan hukum itu memang benar-benar ada, dan apresiasi buat Polda Metro Jaya. Kemarin melihat ada pengungkapan dari Humas Polda Metro Jaya yang menyebut Richard itu mangkir terus dalam pemanggilan, malah asik live TikTok. Iya, justru itulah yang menandakan, yang membuktikan bahwa dia pribadi, personal itu bisa dikatakan meremehkan hukum. Ya. Kita jadi bukan opini publik saja, tapi ternyata ya memang itulah pribadi dia, perilaku dia, sehingga ketegasan Polda Metro Jaya untuk memberlakukan penahanan terhadap Dr. Richard Lee itu saya rasa sudah sangat tepat ya. Karena kalau tidak, nanti orang seperti ini akan menjadi contoh. Public figure seperti dia ini akan menjadi contoh masyarakat yang lain, mungkin selebgram atau artis atau public figure yang lain, bahwa kalau dipanggil polisi disuruh wajib lapor ya santai aja gitu. Lebih utamakan dulu lah TikToknya ya, atau cari uangnya begitu. Jadi ya itu tadi, saya betul-betul mengapresiasi lah Polda Metro Jaya berani tegas, tidak pandang bulu, walaupun mungkin di sampingnya Richard Lee ada orang-orang hebat ya yang melindungi dia atau membackingi dia, tapi lagi-lagi Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa itu semua tidak ada, yang ada adalah penegakan hukum. Bang, izin dong, ini kan Dr. Richard Lee sekarang maupun sudah jadi TSK lewat laporan dari dokter sendiri, untuk sistematisnya untuk di laporan abang nanti apakah hukumnya berbeda atau bagaimana sih Bang kalau untuk dari sistematis hukum di mata hukum jadi gini, jadi ketika dulu ada salah satu public figure ya, artis yang juga adalah sahabat kami dan klien kami, yaitu Vicky Prasetyo, di mana pada saat itu dia masuk ya ditahan, bahkan diputus sehingga masuk lembaga pemasyarakatan untuk satu kasus. Namun demikian kasus-kasus yang lain juga sedang dalam proses berjalan, sehingga ya pada saat waktu bebas dari lapas ya pihak kepolisian juga menjemput dengan laporan yang berbeda gitu loh. Ini artinya tidak menutup kemungkinan nanti juga Richard Lee akan mengalami hal yang serupa, di mana nanti setelah dia menjalani proses hukum yang kami laporkan dengan Doktif kemarin, ya mungkin saja nanti juga laporan rekan Herwanto ini juga jalan dan mungkin akan menjemput. Jadi sistemnya tidak akumulasi ya, berdiri sendiri-sendiri masing-masing. Jadi kalau ada putusan dari satu laporan polisi menjadi satu putusan hukum, itu dia jalani dulu masa hukumannya. Lalu setelah habis masa hukumannya, tidak menutup kemungkinan proses hukum yang lain juga akan memanggil, menyidangkan, bahkan juga nanti bisa memasukkan dia kembali ke dalam lapas gitu, rutan tahanan. Itu baru satu langkah keluar dari lapas, iya, langsung ditangkap. Bang, kembali yang tadi melihat akhirnya melakukan live TikTok dan segala macam, akhirnya kan polisi juga melihat itu geram ya Bang, karena udah dikasih 2 kali kesempatan untuk wajib lapor tuh harusnya hadir gitu. Kalau itu gimana sih Bang, hukumnya sendiri kemarin kenapa mungkin agak dikasih kelonggaran nih untuk Richard Lee sendiri Bang? Mungkin bukan kelonggaran ya, tapi karena mungkin ada komunikasi yang baik dengan pihak kuasa hukumnya
DRL sendiri dengan pihak penyidik, ya maka tahapan-tahapan itu juga kan prosesnya tetap berjalan gitu. Artinya bukan karena ada pengacaranya ya atau ada backingnya lalu dia bisa seenak-enaknya gitu loh. Apalagi kan dia tidak dalam keadaan yang bersifat tidak berdaya atau seperti sakit ya atau mungkin lagi di luar negeri, tapi faktanya dia sedang melakukan TikTok live yang dimana itu betul-betul mencederai ya. Kami juga selaku orang hukum itu minta ya, memohon kepada khususnya selebgram, tiktokers atau public figure lainnya, ketika Anda menghadapi satu persoalan hukum ya, tolong ikuti aturan hukum yang berlaku ya. Jangan kalian meremehkan bahwa gampang lah nanti pengacara saya yang urus, gampang lah nanti ada yang telepon ke penyidik, lalu tetap kalian menjalankan kesibukan sebagai tiktokers atau selebgram. Ini sudah menjadi bukti bahwa ini jangan dicontoh ya. Kalau tetap dicontoh nanti Anda bisa nasib yang sama dengan Richard Lee. Bang, izin, ini kan kemarin dokter mengatakan bahwa ternyata ada salah satu ustadz ya menyambangi rutan. Ada salah satu ustadz menyambangi rutan ini, bilang bahwa ternyata Richard Lee ini tidak berpuasa. Tadinya mau menyerahkan seperangkat alat sholat lah, masih kayak saja ada. Siapa? Siapa tahu saya kenal. Aduh, saya lupa. Ada kemarin saya lupa. Siapa tahu saya kenal. Karena kemarin juga setelah saya press conference dengan adanya pemberlakuan penahanan terhadap DRL, ada seorang ustadz terkenal juga yang menghubungi saya. Ya, artinya, Bang, apa ini nggak bisa diselesaikan? Saya bilang ini berkaitannya dengan masyarakat, ya masyarakat banyak, tidak hanya berhubungan dengan dokter. Maka di sini juga saya menghimbau untuk para pengusaha skincare khususnya, ya. Saya tahun lalu di bulan Maret 2025 sudah ditunjuk oleh para anggota DPR RI Komisi 6 dan juga ditunjuk juga oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai Ketua Umum Advokat Perlindungan Konsumen Nasional. Sehingga saya juga menghimbau, ini adalah satu bukti nyata di mana ketika seorang pengusaha skincare, tidak terkecuali siapapun itu, ya merugikan masyarakat atau merugikan kesehatan masyarakat, pastilah hukum akan menjerat. Ya, tidak ada yang kebal hukum. Gitu loh, terkait dengan kesehatan masyarakat khususnya. Ini sudah dapat dibuktikan ya dengan adanya status tersangka dan penahanan terhadap Dr. Richard Lee, itu membuktikan bahwa hukum ya berbicara, hukum dapat menjerat siapapun pengusahanya, sebesar apapun dia, sekuat apapun dia, ketika dia merugikan masyarakat, mereka akan berhadapan dengan hukum. Bang, apakah Abang sendiri yakin bahwa dengan ditahan dan jadi tersangkanya DRL ini akan membuka pintu bagi praktik-praktik skincare di luar sana yang masih tidak menutup kemungkinan, karena gini, saya kan juga tahu ya, saya boleh dikatakan salah satu advokat yang peduli dengan kesehatan masyarakat terkait dengan skincare khususnya. Saya tahu kok pabrik-pabrik yang memang masih nakal menggunakan istilahnya ya bahan-bahan berbahaya yang dipesan oleh pihak skincare atau pengusaha skincare yang dapat diteruskan atau dijual ke masyarakat. Nah, artinya ya saya peringatkan lagi, harusnya ya kalau kalian memang mau usaha benar, kita tuh tidak melarang lah kalian mau kaya raya dari jual skincare tuh, kita tidak melarang, tidak iri, tapi tolong jangan sampai merugikan kesehatan masyarakat yang di atas segalanya kalau buat saya ya. Jadi kan bisa tuh kalau kalian pesan ke satu pabrik maklum ya dengan isinya apa, kandungannya apa, lalu begitu jadi hasilnya sebelum diedarkan, didistribusikan atau dijual ke masyarakat, kalian bisa kok ya mengambil contoh sampel, bawa ke lab. Misalnya dari 10.000 kemasan skincare yang kalian pesan, ambil aja 100. Coba masukin di lab. Apakah mengandung bahan berbahaya? Kalau iya, ya kembalikan kepada pabrik maklumnya. Tapi kalau memang kalian punya itikat baik, ya, kalian tes secara random produk-produk yang sudah diproduksi oleh pihak pabrik, baru kalian boleh jual. Bang, ini kan oke, balik lagi, mohon maaf Bang. Ini kan kemarin Kohani mengunjungi dan berniat membawakan sajadah dan
Al-Quran gitu, tetapi melihat kenyataannya bahwa beliau itu tidak puasa dan tidak sholat. Apakah ini nanti akan menjadi, dan menurut beliau ini adalah salah satu penistaan agama, apakah ini nanti akan menjadi salah satu ini juga Bang, tambahan bukti juga atau bagaimana? Enggak, saya nggak masuk ke ruang itulah. Jadi kalau masalah urusan sama Tuhan itu ya pribadi dia yang tahu lah. Kalau kata Jainuddin MZ, kalau kita ini pura-pura sholat bisa, ya apa pura-pura sholat itu nggak bisa ketahuan. Jadi harus ada rukunnya. Pura-pura infak itu nggak bisa. Kita harus. Tapi kalau pura-pura puasa itu bisa. Bibir kering, ya jalan lesu, ada angin ke kiri itu bisa. Jadi kalau pura-pura beribadah, khususnya puasa ini bisa-bisa aja. Tapi itu urusan dia lah ya. Saya tidak mau masuk ke sana. Tadi saya mau nambahin dikit loh dari yang Pak Sunan bilang. Kalau seandainya ada pesanan 1.100 di ini coba dulu, itu kan ibaratnya strategis agar supaya jangan sampai ke masyarakat tuh menimbulkan ya merugikan. Nah yang sudah nyata aja yang saya tonton tuh kemarin di podcastnya Denny Sumargo dan sebagainya. Kalau tidak ada kandungan itu jangan ditulis kandungan gitu loh. Penipuan maksudnya? Iya. Ini produk beli dari sana, dikelopak, dikupas, ditempel lagi, terus dimasukin kandungan ada apa itu, tomato apa itu enggak lah. Pokoknya itulah. Nah, jadi jangan menambah-nambahkan, terus harga dinaikkan hanya untuk hanya untuk memperkaya diri sendiri, jangan begitu kan. Cari duit yang halal aja. Apalagi sampai ada merugikan masyarakat jangan. Bang, tadi Abang sempat sebutkan bahwa dengan laporan ini ada salah satu ustadz terkenal yang mencoba untuk menghubungi Abang berkomunikasi, apakah melobi untuk berdamai atau seperti apa Bang? Ya ini salah satu ustadz yang juga dekat dengan DRL ya. Yang saya lihat dekat juga dengan DRL yang infonya ya sedang membimbing DRL, cuma kan saya nggak tahu karena itu kan bersifatnya privasi ya. Saya nggak tahu. Mungkin berusaha untuk apa? Membangun Ya komunikasi dengan Bang kalau Sunan. namanya pemuka agama itu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseterukan itu sangat baik ya. Saya rasa itu sah-sah saja. Namun demikian kami juga menyampaikan, Ustadz mohon maaf karena ini tidak DRL ini tidak hanya berhubungan atau merugikan dengan satu orang atau satu pihak, tapi banyak orang, dalam hal ini masyarakat khususnya. Gitu. Jadi sehingga mohon maaf sampai detik ini pelapor ya pihak kami belum mau ya untuk melakukan perdamaian. Bang, ini kemarin kan dokter sendiri ada kemungkinan menurut dia menemukan sesuatu yang di sisi lain menduga adanya aliran dana penipuan yang diduga dilakukan oleh DRL ke istrinya gitu kan, sama istrinya. Jadi perihal pencucian uang TPPU. Ini bagaimana Bang? Ya kalau saya rasa sih tidak menutup kemungkinan ya. Itu tentunya kewenangan dari pihak penyidik. Ketika memang ada indikasi ditemukan, kan sekarang tuh ada follow the money ya. Uang hasil kejahatan dititipkan kemana, dibelikan apa, dijadikan investasi apa, itu kan kita nggak bisa ini ya. Di era digital gini kan ada istilah follow the money itu sangat gampang sebenarnya. Sekarang tinggal penyidik mau nggak melakukan penelusuran itu gitu loh ya, agar TPPU-nya terpenuhi khususnya kan gitu. Uang hasil kejahatan dibelikan apa atau dicuci kemana kan. Nah itu sekarang tinggal keinginan dari pihak yang berwenang khususnya penyidik. Oke. Bentar.